Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini sudah memasuki subtema 3 di tema 4. Kita akan memulai pembelajaran kita. Yang pertama ada materi ayo membaca. Ayo membaca, kalian baca tupai dan ikan gabus. Apa ceritanya? Lalu kemudian kalian isi halaman 96. Yang 96 kalian isi yang ini semua. Dari sini bacanya ya. Lalu kemudian halaman berikutnya adalah kalian isi yang ini, kotak-kotak yang ini kalian isi. Nih, itu saja halaman berikutnya. Lalu kemudian kita ke halaman ini juga diisi yang 3 kotak ini, yang 3 kotak yang bawah, 1, 2, dan 3. Nah, yang ini coba kita lihat. Nah, ada sumber daya alam yang digunakan oleh seorang pengrajin. Contohnya pengrajin kayu. Dari mana kayu berasal? Ayo, dari mana coba? Ya, kayu itu kan berasal dari pohon. Pohon mana sih yang harus kita tebang? Jadi kita tidak boleh sembarangan menebang pohon. Pohon-pohon yang masih muda, masih kecil itu tidak boleh kita tebang. Apa gunanya? Pohon itu dia akan menyimpan air pada akarnya. Nah, cadangan air yang disimpan pada akar bisa digunakan pada saat kemarau. Jadi yang pengrajin lakukan adalah memotong atau menebang pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah besar. Dan tidak lupa setelah ditebang, nah ditanami kembali pohonnya. Coba kita lihat yang pertama, pohon di hutan ditebang, kemudian pada penebang itu memotong-motong pohon yang besar tersebut, lalu pohonnya diangkut. Nah, di pabrik ada pengrajin pembuat meja. Nah, di sini, nah ini dia adalah pengrajin yang bekerja di pabrik untuk membuat meja. Setelah itu, setelah meja terbentuk, dijuallah kepada toko mebel yang ini. Kemudian kita membelinya. Nah, kita membelinya ya, seperti itu. Nah, kalian tahu kan prosesnya itu tidak mudah. Mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai kita menggunakan meja tersebut. Meja-meja yang kita pakai di sekolah pun itu berasal dari pohon-pohon dan prosesnya sama. Pertama dia para pengrajin memotong, lalu diangkutlah, kemudian dimasukkanlah kepada pabrik dan di sana ada pengrajin kayunya, lalu ke toko mebel dan pada kita. Nah, kalian isi yang tadi yang kotak-kotak ini nomor 1, 2, dan 3 ya. Yang sekarang kita amati yang halaman 100. Perhatikan ini adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini pulau yang sangat besar. Nah, kalian bisa membedakan. Lihat apa perbedaannya. Tahun 1950 yang ini sangat hijau sekali. Bandingkan dengan 2020 tahun sekarang. Sudah banyak yang kuningnya. Berarti yang hijaunya ini sudah hampir habis. Kemana sih yang hijaunya, pohon-pohonnya itu? Nah, dalam waktu berapa tahun ini, tahun 1950 sekarang 2020, itu sangat jauh sekali waktunya. Kalian itu bisa membayangkan yang asalnya subur makmur seperti ini ya, dia perlahan-lahan nih, pertama kan ini, kemudian tahun 85, 35 tahun kemudian ini sudah mulai ada berkurang. Tahun 2000 yang kuningnya tambah banyak. Lalu dia ke sini ke tahun 2005 semakin berkurang yang hijaunya. 2010 apalagi, dan apalagi sekarang 2020 ini sungguh sangat berkurang sekali penghijauan atau hutan-hutan yang ada di Kalimantan. Nah, Indonesia itu
disebut sebagai paru-paru dunia. Tapi kalau seperti ini, nah itu sudah hilanglah yang namanya paru-paru dunia. Dari Indonesia itu menyuplai udara yang sangat sehat untuk seluruh dunia, bayangkan. Tapi sekarang sudah sedikit sekali dan sudah berkurang, mungkin sekarang sudah tidak menjadi paru-paru dunia lagi. Nah, kalian bisa membayangkan kenapa hal itu terjadi? Karena satu, pembakaran hutan. Kedua, ada perumahan rakyat, perumahan atau hotel-hotel yang dibangun di hutan. Nah, selain merusak lingkungan, dia akan merusak habitat hewan. Hewan-hewan itu akan pergi kemana? Misalkan ada hewan yang tinggal di pedalaman hutan. Hewan itu kan butuh makan. Dan terusik oleh manusia yang masuk membangun tempat rekreasi, membangun rumah, membangun hotel. Nah, dia akan kemana? Lama-lama hewan-hewan tersebut kekurangan makanan dan dia akan mati kelaparan. Atau hewan tersebut bisa masuk ke pemukiman penduduk, mencari makan ke rumah kita, ke dapur misalkan. Bagaimana kalau ada gajah? Gajah itu bisa nginjak manusia kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin mempertahankan Kalimantan hijau, ya tetaplah Kalimantan itu tidak boleh ditebang semuanya hutannya. Ya, jadi ada dampak positif dan dampak negatif dari penebangan hutan ini. Ada, kalau dibangun hotel, dibangun tempat rekreasi, dia kan menghasilkan devisa untuk negara, menghasilkan uang. Tapi satu sisi juga akan merugikan masyarakat. Nah, penjelasan dari Ibu cukup sekian untuk pada tema 4 subtema 3 PB1 ini. Nah, kalian di sini isi nomor 1, bandingkan kenampakan hutan pada 1950 dan 2010. Jadi kalian lihat gambarnya di sini. Setelah kalian lihat di sini, kalian akan bisa mengisinya. Bandingkan, lihat saja gambarnya. Jadi kalau kalian lihat yang hijaunya itu banyak, berarti hutannya masih banyak di tahun 1950, tetapi 2010 dia sudah berkurang banyak. Nah, itu ceritakan di sini semua ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat belajar di sekolah, di rumahnya. Mudah-mudahan kita akan cepat belajar di sekolah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.